Bagi nama Yesus, Engkau Tuhan kami. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkau satu-satunya jawaban kami. Haleluya. Tuhan, sungguh saat ini hati kami berlimpah dengan rasa syukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami menyadari dengan segenap akal budi kami, dengan segenap logika kami Tuhan. Setiap kami yang ada di ruangan ini kami sadar. Kalau kami bisa ada sampai di tempat ini Tuhan, sungguh kami gak sanggup. Kalau kami memikirkan dengan cara kami sendiri, kami bahkan tidak sanggup untuk menciptakan oksigen yang kami butuhkan. Setiap nafas yang kami tarik itu, setiap nafas yang kami terima dari Tuhan bertahun-tahun lamanya tidak pernah terlambat. Tuhan sediakan nafas kami. Bahkan kami percaya apa yang kami makan, apa yang kami minum, semuanya karena Tuhan yang sediakan. Bahkan ketika kami bisa bekerja, segala pekerjaan yang kami kerjakan selama ini Tuhan, kami sekarang menyadari kalau itu semua hanya karena Tuhan saja yang membuat kami bisa bekerja sampai dengan saat ini. Kami memohon ampun Tuhan, kalau selama ini yang kami pikirkan hanya beban pikiran, beratnya pekerjaan, besarnya tantangan yang kami hadapi, hanya itu yang ada di dalam pikiran kami. Tapi kalau sore malam ini Tuhan, kami percaya di hadirat-Mu, Engkau sembuhkan semua perasaan kami. Di hadirat-Mu di tempat ini ada mujizat akan terjadi. Di tempat ini akan banyak anak-anak Tuhan yang akan menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Sebab engkau yakin dan percaya kalau Yesus yang kau andalkan, Dia tidak akan pernah gagal. Kalau Yesus yang kau andalkan, engkau akan hidup di dalam sukacita, kebahagiaan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, berbicara bagi kami sebab kami membutuhkan itu. Kami perlu firman Tuhan. Karena kalau tanpa firman Tuhan kami gak bisa berjalan. Kami gak tahu mau kemana. Kami bingung mau mengerjakan apa ketika kami tidak menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami. Kami siapkan segenap pikiran kami. Dan yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Tambahkan kekuatan buat hamba-Mu ini. Bahkan kau tambahkan sukacita. Supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi boleh juga membagikan sukacita di tempat ini. Hanya karena kami berharap dan bergantung sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang tidak akan pernah mengecewakan. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk boleh sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Mari silakan duduk. Teman-teman, shalom. Puji Tuhan. Kalau saya boleh berada di tempat ini, maka saya sedang melihat dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ya gak ada amin ya? Karena kalau saya melihat diri saya sendiri, saya hanya melihat kebaikan itu kepada satu orang, yaitu saya. Tapi kalau saya bisa lihat adik, ya kakak semua, kakak abang, kan banyak yang saya lihat kan. Nah berapa banyak kita yang mengerti, kalau setiap kita bisa hidup, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oh iya, saya percaya gak ada hidup tanpa masalah dan persoalan. Saya paham itu. Gimana kalau kita sedang menghadapi keadaan yang berat dalam hidup ini? Bagaimana kalau ada orang-orang yang mungkin sampai dengan hari ini sedang memfitnah kita. Sedang membuat kita benar-benar down. Bahkan mungkin ada di antara kita udah difitnah di mana-mana. Gak tahu juga mau sama siapa ceritanya. Lalu kemudian dia pendam. Gimana nanti? Gimana nanti? Gimana nanti hidup saya? Maka yang hadir, kita hidup setiap hari dibayang-bayangi dengan perasaan cemas. Dibayang-bayangi dengan perasaan ketakutan yang gak ada jawabnya.
Benar kita datang ke gereja, saya percaya semua orang yang datang ke gereja, ketika engkau datang dan duduk di sini, engkau bernyanyi, menyembah Tuhan, engkau berdoa semuanya, saya percaya karena di dalam nama Yesus tidak ada ketakutan. Amin. Maka kita berharap sebenarnya kalau bisa tiap hari ke gereja. Tapi gak mungkin kita tiap hari ke gereja, kapan kerjanya? Katakan yes, saya berdoa. Kalaupun hari-hari kita begitu berat, kalaupun hari-hari kita tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa tetap bersuka cita. Karena gak ada hal yang kita inginkan kecuali ingin bahagia. Amin. Siapa mau bahagia angkat tangan? Enggak semua ya, ada yang gak mau bahagia lagi ya? Saya khawatir kalau dia gak mau bahagia lagi karena udah lama kali dia menderita. Aku mau bilang sama kau, Kak, tenanglah dulu. Selama kau masih hidup, kamu bisa hidup hanya karena Tuhan Yesus yang perkasa. Keperkasaan dan kuasanya menghidupkanmu. Kau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan ubahkan keadaan kita menjadi taman Tuhan yang bisa kita nikmati setiap saat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bisa dari E. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yuk sama-sama. Di setiap musim kehidupan, sekali Yesus selamanya Yesus. Oke. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tangan kita. Sekali Yesus selamat. Tuhan terima kasih. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh yang wanita katakan. Di setiap segala yang wanita, saya mau dengar suaranya. Dia mempesona hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Angkat tangan kita. Sekali Yesus selamanya Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tak pernah kecewakan kami. Engkau mengerti keadaan kami. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan
Yesusku, ku cinta kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Amin. Haleluya. Yang saat ini di otakmu ada nama Yesus. Kau pasti merasa baik-baik saja sekarang. Tapi mungkin ada yang berkata sama saya sekarang, saya gak rasa apa-apa. Yes, karena belum Yesus yang masuk ke otakmu. Engkau sedang memikirkan masalahmu. Kau sedang memikirkan orang yang sedang menyakitimu. Bertahun-tahun kau disakiti. Engkau sedang merasa kecewa karena kau pikir harusnya dia mau dengarkan aku. Karena kalau kau mau didengarkan, kau mungkin akan merasa lebih lega. Tapi gak ada yang mau dengar. Saya mau bilang sama kita, gak salah sih kalau kita berharap ada orang yang mau dengar kita. Bilang kiri kanan gak salah. Kalau pengen curhat. Siapa yang merasa perlu curhat? Angkat tangan. Nah kan? Jujurlah. Kalau kita gak jujur, kamu akan sakit terus. Saya mau katakan, mungkin belum sampai sakit di fisik. Tapi pada waktunya nanti, ketika kekecewaanmu itu begitu dalam, maka tanpa engkau sadari, tubuhmu mulai sakit. Siapa pernah sakit kepala? Oh pernah. Siapa yang di sini sakit kepala ketika memang stres? Oh nggak mau ngaku. Nggak apa-apa, saya akan ganti pertanyaannya. Siapa yang sakit kepala waktu bahagia? Siapa yang kepalanya enak waktu bahagia? Nih mau bohong juga. Jangan-jangan memang gak pernah bahagia kak. Saya gak tahu merasa apa gitu. Teman-teman, halo, masih hidup? Puji Tuhan. Siapa yang percaya kalau kita hidup karena Yesus? Siapa yang mengerti kalau kita hidup karena Yesus? Angkat tanganmu. Bang nanti dilihat tangannya gak terangkat ya. Kalau tangannya gak terangkat, saya khawatir memang dia gak ngerti. Jadi supaya dikasih paham, ya. Nanti kawan-kawan yang gak paham kenapa dia masih hidup karena Yesus, daftar nanti sama Bapak itu. Oke? Daftar. Saya gak paham, kenapa saya bisa hidup sampai sekarang karena Yesus, saya gak ngerti bilang ya. Tapi kalaupun gak mau daftar sama Bang itu, pastikan nanti diliatin TikTok saya ya. Oke? Liatin YouTubeku supaya kamu paham bahwa manusia itu hanya bisa hidup karena Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa yang memberikan kehidupan kepada kita adalah Tuhan, yang percaya angkat tangan. Maka tahukah kita apa alasan Tuhan memberikan kehidupan untukmu? Pada waktu kita tahu alasan Tuhan kasih hidup sama saya adalah karena Tuhan sayang sama saya. Pasti kau berbahagia. Tapi kalau kamu gak paham, kalau Tuhan sayang sama aku, gak kayak gini hidupku. Ya saya ketawa. Kenapa saya tertawa? Karena saya paham, kamu gak tahu. Tapi saya berdoa, kalau hari ini kamu udah tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang samamu, makanya dia kasih hidup samamu. Saya bisa tambahin dikit lagi lah. Siapa di sini yang bisa menciptakan oksigen? Angkat tangan. Siapa di sini yang butuh oksigen? Angkat tangan. Oh sadar rupanya hidup ya. Kalau kita butuh oksigen,
Lalu kita nggak bisa buat oksigen. Lalu kita nggak tahu siapa yang ngasih oksigen kita. Apa yang terjadi? Perasaanmu pasti setiap hari takut meninggal. Aku besok hidup nggak ya? Yang udah punya anak nanti ya. Aduh kalau aku mati kayak mana anakku ini? Kok mati yang dipikirkan? Hidup nggak dipikirkannya, mati dipikirkan. Kalau mati yang kau pikirkan, mati yang kau rasakan. Bulan ini kita belajar bahwa doa adalah anugerah Allah. Amin. Dengan berdoa, maka sebenarnya kita itu sedang berpikir. Oke, aku mau mulai dari mana ya? Aku baca ayatnya dulu ya. Filipi 4 ayat 6. Baca sama-sama, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan. Ini doa. Doa itu adalah kita mengingat berpikir tentang Tuhan. Mengingat berpikir tentang Tuhan. Tapi kita menyatakan keinginan. Semua punya keinginan ya? Ada yang punya keinginan? Angkat tangan yang punya keinginan. Banyak keinginanmu? Gak salah itu, bagus sekali. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Tapi kau harus tahu, siapa yang bisa membuat cita-citamu tercapai? Karena kalau kau gak tahu, kau pasti stres. Bisa gak tercapai cita-citaku? Sebagian akan berkata, aku bisa. Saya mau bilang, kalau kau andalkan kekuatanmu untuk mencapai cita-citamu, percayalah kau akan jatuh. Kenapa? Karena kiri kananmu juga mau cita-cita tinggi nih. Coba tanya sama dia, kau mau cita-citamu tinggi atau enggak? Bilang. Mau kan? Oh enggak mau lagi dia? Ya udah kalau enggak mau lagi tinggalin aja. Enggak apa-apa. Rugi sendiri. Pada waktu manusia itu ingin berada di posisi yang tinggi, maka pastikan kamu tahu, kamu ingat yang bisa mengangkatmu dan tidak ada orang yang bisa turunkanmu, hanya Yesus. Mana amin ya? Jadi kok diam? Pada waktu kau berusaha sendiri naik dengan kekuatanmu, ingat, kiri dan kananmu juga pengen naik. Orang yang pengen naik, dia megang siapa? Kalau enggak megang yang di atas ya, maka dia akan tarik kau turun. Maka wajar ketika kau sedang di atas, semua orang akan berusaha turunkan kau. Sebenarnya bukan karena dia pengen kau turun, bukan. Dia pengen naik Ju. Dia pengen naik Ju. Persoalannya dia nggak tahu. Si adik ini bergantung sama kekuatan sendiri atau bergantung sama kekuatan tuh. Halo. Paham? Kalau kita salah-salah memegang tangan orang yang sedang di atas dan kau tarik dia, dan bukan hanya kamu yang menarik dia. Ada banyak orang juga menarik dia supaya bisa naik ke atas. Yang terjadi sama-sama aja. Tapi kalau kamu tahu bahwa yang menaikkan dia adalah Tuhan Yesus. Adakah kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus? Maka kamu pun lebih bagus berpikir, oh kalau gitu ya udah aku berharap sama Tuhan Yesus. Amin. Udah tahu berapa besar kuasa Tuhan Yesus? Yang tahu angkat tangan. Oh enggak tahu kan? Aku bilang bang, banyak enggak tahu di sini. Kita udah berapa tahun gereja ya? Siapa yang udah tahu berapa besar kuasa Tuhan Yesus? Angkat tangan. Betul khawatir, aku betul khawatir kali aku. Aku khawatir gini loh. Datang kita susah ke gereja ini. Pulang tambah susah. Saya berharap kita cuma pura-pura gak tahu aja. Iya. Tapi saya mau katakan, kita langsung ke gambar otak aja lah.
Ini gambar otak ya. Otak manusia itu sebenarnya nggak kenal agama. Otak manusia nggak kenal bahasa. Otak kita itu nggak kenal itu semua. Kadang-kadang otak, kalau jenis kelamin dia kenal. Otak manusia itu kenal jenis kelamin, ingat ya. Kenal. Tapi kalau agama dia nggak kenal. Jadi otak manusia itu ada 2 fungsi besar. Dan fungsi yang paling utama itu adalah bagian otak yang paling besar itu yang warna abu-abu yang saya tulis memori. Kelihatan? Memori, ingatan. Siapa di sini punya ingatan? Angkat tangan. Oh enggak punya. Kalau kok bisa sampai sini? Kok bisa ingat jam 5 data ada ibadah di sini? Dia kenapa gak angkat tangan? Lama-lama emosi aku. Nggak boleh, anak Tuhan nggak emosi. Kalau emosi sebentar aja. Ulang ya. Siapa di sini punya ingatan? Ibu nggak punya? Oh karena gendong ya, ada alasan dia. Asik ya? Hah? Masih hidup nggak? Coba biar tambah asik ya. Coba tarik napas dulu kita yuk. Enak nggak? Enak dong. Kenapa enak? Karena oksigennya masuk ke otaknya. Otak ini butuh oksigen. Supaya sel-selnya itu bisa bekerja dengan enak. Kalau kurang oksigen, siapa pernah merasakan kurang oksigen? Angkat tangan. Mau merasakan kurang oksigen? Nanti beli plastik ya, di Indomaret ya. Taruh ke kepala ini, tutup sedikit ya. Napas itu. 1 kali, biasa aja kok. 2 kali, biasa. Tarik napas yang ke-10. Belum langsung mati bang. Belum bang. Otak manusia punya sensor. Dia punya sensor kadar oksigen. Maka ketika oksigen di dalam darah kita menurun, sensornya teraktivasi. Dia akan melawan. Dia akan memunculkan perasaan kayak mau mati. Dan saya tahu kita semua pernah merasakan kayak mau mati rasanya. Aduh, cok bilang kiri kanan benar juga katanya. Iya, karena kalau kita nggak setuju sama saya, nggak tahu mau setuju sama siapa nanti kita, gitu loh maksudnya. Kalau saya persetujuan saya dengan Tuhan Yesus. Karena kan ada yang sebagian bilang, emang mana Tuhan Yesus? Maka saya akan bilang, ini Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya nggak bisa berdiri di sini. Amin nggak? Udahlah aku tahunya besar kali persoalanmu. Tapi lebih besar Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Amin. Udah terpesona sama Tuhan Yesus belum? Yang terpesona sama Tuhan Yesus angkat tangan. Oke, biar tahu aku mengarahkan ke arah mana aku berkhotbah. Aduh, minta ampun. Lihat nih otak. Punya ingatan ya? Lalu yang merah ini ada perasaan. Siapa punya perasaan angkat tangan? Yes. Baru, ini pasti cepat nyambung nih. Gak lama-lama khotbahnya 12 menit siap. Ya? Setiap apa yang kita ingat, itu akan memunculkan perasaan. Kalau yang kita ingat itu yang baik, perasaanmu pasti akan bahagia. Tapi kalau yang kau ingat itu hal yang buruk, perasaanmu pasti hancur. Hatimu hancur. Siapa yang tahu rasa hati hancur? Angkat tangan.
Semakin lama aku semakin ragu. Gak ada yang tahu kalian rasa hati hancur. Atau pura-pura gak hancur hati. Terus bisa bilang gak ada hancur hatiku, gak ada. Jangan ya Dik ya. Memang dia bisa sih ditutupin. Bilang kiri kanannya, bisa nutupin perasaan. Ya, lama-lama baru sakit. Kau akan dipenuhi dengan rasa takut dan cemas. Saya percaya kalau kita ada di tempat ini, bukan berarti semua keadaan hidup kita baik-baik saja. Mana ada orang hidup keadaannya baik-baik terus, Bu. Awalnya kita mau menikah, ya aku percaya sama kau, I love you. Bahagianya laku. Tanya sama yang udah menikah. Biar tahu. Nanti udah menikah kan, Dek. Kok kayak gitu kau? Adik bilang gitu sama suami nanti. Dulu kok janji. Apa yang ku janjikan katanya. Kau bilang akulah segalanya. Dek, makanya perlu pakai logika. Hah? Kalau Tuhan udah ciptakan otak, karena supaya bisa berpikir dengan logikamu. Aduh, dibilang segalanya kok senang. Langsung putusin. Karena berarti dia cuma punya kau. Kaulah segalanya untukku. Hah? Naik ke langit ke-7. Ih bang, bahagia kali kurasa bang. Bodoh bilang. Aduh, itu aku emosi. Emosi gitu ya. Jadi kalau ada anakku perempuan ada. Nah kalau ada yang bilang kau segalanya nak, tunjangkan bilang. Tapi kalau laki-laki itu berkata, kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Nyanyi sama aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kalau itu dinyanyikannya nanti waktu kalian pacaran, langsung jadi bang kita, jadi bang. Karena kalau dia mau gereja waktu kalian pacaran, aku gak percaya itu. Gak percaya. Kau harus uji. Laki-laki boleh menguji perempuan, perempuan boleh menguji laki-laki. Kan gampang nanyanya, bang, kenapa kau mau gereja sama aku? Apa jawaban yang kalian harapkan? Karena kau lah, Dek. Aduh, tragis pacaranmu, putusin. Hah? Maka kalau sekarang kalian gini ya, jomblo-jomblo datang gini ya. Emang kami jomblo bilang? Kan gak ada laki-laki di sampingmu. Harusnya kau bersuka cita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan sedang menjauhkan kau dari laki-laki yang salah.
Jangan kau sedih. Udah sedih pura-pura nggak sedih pula lagi. Sakit kali tuh dek. Kau sebenarnya sedih kan, tapi pura-pura nggak sedih. Nggak ada aku sedih, nggak ada aku sedih. Pulang dari sini sakit kepala. Apalagi yang ketawa-ketawanya itu bingung kenapa ketawa. Itu sakit kali kepalanya nanti, benar lah. Dia cuma malu nanti, aku nggak ketawa sendiri. Aduh. Ya, jadi aku tadi malam sampai buka chat GPT, ya, dan aku chat di situ reaksi otak manusia ketika mengingat Tuhan Yesus. Coba, nih, ini adalah fakta. Kalau chat GPT aja bisa ngeluarin gini, gak usah lihat aku lah. Aku siapa sih? Saya siapa? Saya nggak siapa-siapa. Tapi kalau seorang chat GPT, bukan seorang itu kan, dia kumpulkan data dari seluruh dunia ini. Saat kau ingat Tuhan Yesus, ada 4 yang akan kau alami. Yang pertama, dopaminmu akan meningkat. Rasa sukacita. Berarti kalau kau sedang gak sukacita sekarang, berarti kau sedang ingat pacarmu. Buat ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi gak sukacita, berarti ibu lagi ingat suami. Kenapa? Karena suami juga bisa stres, Bu. Kalau suami lagi bahagia, ibu waktu ingatnya pasti senang kan? Bukan ibu sebenarnya, karena ibu, aku lihat ibu gendong anak. Aku yang mau kubilang itu aku. Kalau yang kuingat istriku dan kemudian dia sedang bersedih, aku pasti sedih. Kalau aku berharap dia supaya senang terus, bagaimana mungkin? Hah? Ya harus kukasih lah dia uang terus. Nah ini uang. Uang terus, hepeng, nah uang. Biar nari-nari dia terus, uang deh, iya deh, oke deh, uang deh, iya. Senang kali ketawanya. Kalau ingat uang, otak juga kayak gini reaksinya. Siapa yang setuju angkat tangan? So pura-pura. Kalau pura-pura mungkin otak kita sakit. Kalau ada di antara kita yang gak senang mengingat uangnya ada banyak, jangan-jangan otakmu sakit. Maka kalau uangmu sedang gak banyak, kau ingat uangmu gak ada, lalu kau merasa sakit, itu normal. Wajar. Tapi kalau kau ingat Yesus, dalam segala keadaan. Makanya tadi tahu aku banyak gak mau nyanyi lagu itu. Gak suka aku lagu itu. Ya gak apa-apa kalau kau gak suka. Karena kau belum tahu dampak daripada otak manusia ketika dia mengingat nama Yesus. Saya berdiri di sini, ini yang aku tunjukkan. Kalau otakmu ingat Yesus, dia akan menghasilkan dopamin, sukacita kau. Ada inspirasi, semangat kau menjalani hidup ini. Amin. Mungkin kita bisa lihat saya sukacita kayak gini, gembira. Aku nyari apa? Saya nggak nyari apa-apa lagi. Bukan karena nggak mau nyari, karena memang nggak ada. Benar loh. Kalau saya bisa sukacita di sini karena di otakku cuma Yesus. Aku boleh kehilangan segalanya.
Karena kalau jujur aku membandingkan hidupku dulu dengan sekarang, ya gak ada apa-apanya. Kalau dulu aku bisa peroleh banyak, kalau sekarang tiba-tiba habis. Aku punya alasan untuk bersedih. Kalau yang kuingat adalah uang yang habis. Tapi ternyata kalau kuingat Yesus, Tuhan Yesus baik. Buktinya saya hidup sampai dengan hari ini. Maka saya bisa sukacita. Amin. Yang kedua ada serotonin meningkat. Damai, tenang kita rasa. Siapapun kita pasti perlu kedamaian, perlu ketenangan. Gak ada orang gak butuh kedamaian dan ketenangan dalam hidup ini. Semua kita mau damai. Bahkan kita pun bekerja supaya punya damai. Kita kumpulin harta kita kumpulin apa aja, kita belajar bagus-bagus yang lagi kuliah kan supaya kau punya pekerjaan nanti lalu kau menghasilkan duit, lalu kau bisa tenang kan. Maka kamu harus ingat, yang bisa membuat kau berhasil, itu adalah kuasa Tuhan Yesus. Karena kalau kau andalkan kekuatanmu sendiri, kau pasti akan dijatuhkan. Orang lain akan menjatuhkanmu. Kau akan down. Amin. Oksitosin meningkat. Rasa sayang, disayang kita. Enggak BTT. Tahu kalian BTT? Yang tahu angkat tangan lah. Ini pura-pura enggak tahu. Butuh tati tayang. Alah. Kok betul lah ya bilang. Dengar ya. Kalau aku bilang ini bukan karena aku pinter. Bukan karena aku tahu-tahu semua gitu dalam pikiran kita itu ya. Karena aku belajar otak ini. Di otak ini memang ada hormonnya. Dan hormon itu adalah kebutuhan mendasar. Dia pengen bahagia. Jauh di dalam otakmu itu mengejar kebahagiaan. Kamu sadar nggak? Bangun pagi kamu itu yang kamu kejar kebahagiaan. Kadangkala kita kejar kebahagiaan dengan cara menghindar dari kesulitan. Nggak bisa. Karena kesulitan itu nggak bisa kau hindari, dia tetap datang. Kalau kau hanya berusaha menghindar dari kesulitan, kau menghindar. Mau kemana kau lari? Karena dari kesulitan yang satu, di sini sulit juga, di sini sulit juga, di sini sulit juga. Wajar frustrasi. Kamu harus ingat, segala kesulitan yang hadir dalam hidupmu, kamu harus ingat penolongmu. Siapa butuh penolong? Kalau kau pakai temanmu sebagai penolongmu, kadang-kadang dia bisa tolong, Dek. Lama-lama, apa? Gak jujur kalian lah. Lama-lama bosan. Nolongin dia aja terus. Khawatir aku. Di sini kurasa semua butuh pertolongan di sini. Gak ada yang pernah ngasih pertolongan sama temanmu? Hah? Bosan gak kalau kau nolongin dia terus? Udah jujur lah. Karena kau pun pasti punya kekuatan terbatas. Kau juga pasti punya masalah. Cuma masalah kau aja yang aku dengar bilang ya. Aku khawatir. Jangan-jangan kita semua cuma mau bilang masalah aja sama kawan kita. Makanya duduk bagus-bagus di gereja gini. Saya berdoa ya. Doa adalah anugerah Allah. Itu menjadi gaya hidup buat kita. Karena waktu kau berdoa, waktu kita berdoa, maka otak kita mengingat Tuhan Yesus yang kau ingat. Kau boleh dilupakan sama temanmu, tapi kau bisa ingat Tuhan Yesus.
Karena kalau Tuhan Yesus yang kau ingat selama-lamanya ada kebahagiaan. Karena selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Adakah di antara kita yang bisa menunjukkan bukti bahwa Tuhan Yesus tidak baik? Angkat tanganmu. Gak ada? Adakah kita yang percaya, yang tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik dari dulu, sekarang, besok, selama-lamanya? Angkat tanganmu kalau kau tahu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Maka kamu gak punya alasan untuk gak berdoa. Kamu akan makin rajin berdoa. Nanti ketik di chat GPT-mu. Efek otak manusia ketika berdoa sama Tuhan Yesus. Pasti ini juga yang dia keluarkan. Dan yang terakhir ada endorfin. Kalau kita search endorfin, nanti dia akan buat ini adalah obat yang alami dari otak kita. Kau boleh sakit kepala, kalau endorfinnya udah keluar, sakit kepalamu sembuh. Dia menjadi painkiller. Dia akan menghilangkan rasa sakit di tubuhmu seketika. Maka kalau bukti ini menunjukkan ketika nama Yesus yang masuk ke otakmu dan kau ingat nama itu, dia tidak pernah kecewakanmu. Dia penuh kuasa selama-lamanya. Dia pasti akan menolongmu. Selama-lamanya dia pasti akan membebaskanmu. Katakan amin. Mau berapa besar pun persoalanmu, ingatlah Tuhan Yesus satu-satunya jawaban. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terakhir, kalau mungkin ada yang kau simpan di dalam pikiranmu, yaitu orang-orang yang menyakiti perasaanmu. Kau gak perlu kemana-mana, kau di situ aja. Kau ingat nama Yesus sekarang di otak. Pada waktu kau ingat nama Yesus, maka kau akan merasakan, ya sudahlah. Mungkin dia gak tahu apa yang dia perbuat. Ya sudahlah, apa sih yang bisa dibuatnya sama saya? Kalau Yesus yang memberikan saya kehidupan, Yesus yang penuh kuasa, Yesus penuh kasih sayang sama saya. Jangan-jangan dia itu lagi stres, maka dia menyakiti perasaanmu. Mungkin kau berpikir, ya tapi dia kok gak tolong saya. Hari ini kau berkata, manusia boleh gagal menolong kita. Manusia boleh berhenti menolongmu. Manusia boleh gak peduli samamu. Tapi selama-lamanya Yesus itu peduli samamu. Apa buktinya? Hari ini kita masih hidup. Kalau hari ini kita masih hidup, pakai akal logikamu. Kepintaranmu kau pakai. Apa bisa manusia hidup tanpa Tuhan? Apa bisa kita buat kehidupan kalau bukan karena Tuhan? Pakai logikamu. Supaya kamu bisa memahami betapa dalamnya kasih Tuhan buatmu. Supaya kau bisa mengalami perubahan dalam hidupmu. Kalau kau merasa ada Tuhan luar biasa Tuhan. Kau akan merasakan rasa nyaman, kau akan merasa damai. Ketika kau pakai setiap logikamu itu. Yang udah belajar tinggi-tinggi kamu belajar. Yang selama ini kau pelajari, apa mungkin manusia hidup kalau bukan karena Tuhan. Kalau kita udah belajar, jangan bodoh terus. Kenapa saya bilang bodoh terus? Banyak orang ketika kita bilang, kita hanya bisa hidup karena Tuhan. Ah masa sih? Aku kok gak tahu. Biarlah dalam hatimu kau berkata, ya aku maklum kau bodoh. Kamu jangan jadi orang bodoh. Kamu belajar. Kamu belajar ilmu pengetahuan setiap hari. Sadar enggak? Kalau bukan karena Tuhan tidak ada pengetahuanmu itu. Saya belajar di kedokteran 12 tahun. Mungkin ada teman-teman di kedokteran. Kalau kau belajar di kedokteran, 6 tahun kau pelajari tubuh manusia. Kok bisa bekerja tubuhmu?
Kok bisa hidup sel-selmu? Kok bisa ada jantungmu? Kok bisa ada paru-parumu? Kok bisa ada otakmu? Bahkan saya belajar lagi 6 tahun sampai spesialis. Kok bisa penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Kok bisa? Tapi kok nggak ada obatnya? Karena kalau ada obatnya, kenapa ada penyakit tidak sembuh-sembuh sampai sekarang? Saya mau katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus, itu yang menyembuhkan penyakit kita. Kita sakit karena kita terlalu lama menyimpan perasaan stres. Tapi hari ini kau sudah tahu, Tuhan Yesus baik untukmu. Tuhan Yesus selama-lamanya mengasihimu. Tuhan Yesus selama-lamanya ada untukmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap kami di tempat ini yang percaya akan nama Yesus. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus akan menghiburkan hatimu. Roh Kudus akan mengobati setiap luka-lukamu. Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Mujizat akan Tuhan kerjakan karena Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ya la 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 la. Ya la 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 ya sanda la 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 la. Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, Yesus Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan buat kami sore malam ini. Kami yakin sekarang menjalani hari-hari kami tahu kami tidak pernah sendiri lagi. Setiap saat Yesus ada dalam hidup kami. Doa adalah anugerah Allah. Kami akan terus berdoa. Ketika belum ada terjadi apa-apa, kami tidak akan berhenti berdoa. Kami akan terus berdoa. Kami percaya ada kuasa doa. Kami percaya doa yang mengubahkan segala sesuatu. Karena yang kami panggil adalah nama Yesus. Dan ketika nama Yesus kami panggil, kami percaya apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, kemuliaan, kekaguman hati kami Tuhan saat ini, itu hanya karena nama Yesus. Bukan karena hal-hal yang ada di dunia ini. Karena kami percaya segala yang ada di dunia ini sudah Tuhan taklukkan. Apa yang kami inginkan, kami percaya
Tuhan Yesus yang sanggup menjawab kerinduan hati kami. Apa yang kami cita-citakan, saat ini kami percaya Yesus yang sanggup menjawab cita-cita kami. Apa yang kami rindukan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kerinduan hatimu akan dijawab oleh Tuhan. Apapun yang menjadi harapanmu akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, karena Dia Tuhan yang mengasihimu, karena Dia Tuhan yang sayang samamu. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus. Oh iya, Yesus. Tuhan Yesus. Oh iya, Kau panggil nama Yesus sekarang. Kau panggil nama Yesus saat ini juga. Kau akan rasakan kuasanya. Kau akan rasakan cintanya buatmu. Oh ya rama ya rama. Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan menjadikan kau berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan kuasa doa sekarang. Sehingga kapanpun kami perlukan pertolongan Tuhan, kami pasti langsung berdoa. Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Tidak ada ruang, tidak ada waktu yang bisa menghalangi kami ketika kami berdoa. Karena kami tahu yang kami panggil adalah nama Yesus. Terima kasih karena doa adalah anugerah Allah yang paling indah. Karena Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Pengorbanan-Mu lah yang membuat kami layak untuk setiap saat datang sama Tuhan. Bertemu dengan Tuhan langsung. Ketika manusia mengecewakan kami, kami bisa langsung bertemu sama Tuhan Yesus dalam doa. Kau sudah memberikan jaminannya. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, hamba percaya, sebagaimana Roh Kudus yang telah mengurapi hamba-Mu ini, demikian juga Roh Kudus mengurapi setiap kita di tempat ini, yang akan selalu bersama-sama dengan kita, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat, pribadi-pribadi yang cemerlang, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.